Selamat datang di channel Bu Tiffany, ruang belajar kita semua yang akan membahas tentang dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pelatihan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Tiffany Widya Iswara Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru akan belajar bersama sahabat pelatihan tentang konsep kurikulum berbasis cinta. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan sahabat pelatihan memahami konsep kurikulum berbasis cinta. Mari kita awali pemahaman kita tentang peran pendidikan. Pendidikan tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu, tetapi juga dalam membentuk karakter dan nilai moral. Mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam kerangka ini, kurikulum berbasis cinta hadir sebagai strategi untuk menanamkan nilai kasih sayang, harmoni, dan peradaban yang berlandaskan sikap saling mencintai. Tahun 2045 menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan visi Indonesia Emas. Pada tahun tersebut, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan perekonomian yang kuat, pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Target utama meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguasaan teknologi, dan berkelanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan visi berat tersebut, kunci utamanya terletak pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada konteks ini, sumber daya manusia unggul tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi, integritas, dan keterampilan untuk menghadapi tantangan global. Terdapat 7 ciri SDM berkualitas, yakni memiliki kemampuan akademik dan kognitif, terampil bersosialisasi dan berkomunikasi, mempunyai etos kerja dan disiplin, mampu beradaptasi dan memecahkan masalah, memiliki sikap dan karakter positif, toleran dan saling menyayangi, serta memiliki keseimbangan fisik dan mental. Mewujudkan SDM dengan kualitas tersebut tentu memerlukan sarana yang tepat, dan pendidikan menjadi opsi logis sebagai wadah utama dalam membentuk generasi unggul. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai moral. Dalam proses ini, pendidikan berperan sebagai jalan utama untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Namun, di tengah peran strategis yang diemban, sistem pendidikan sedang berhadapan dengan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah isu kemanusiaan, seperti perang saudara, konflik antar negara, diskriminasi, dan lainnya. Demikian juga pada tataran lokal nasional, Indonesia masih berhadapan langsung dengan kenyataan serupa. Isu-isu seperti intoleransi, pencederaan terhadap kebebasan beragama atau konflik sosial lainnya, pembulian, dan lain-lain masih sering muncul. Fenomena dehumanisasi semacam ini tentu memiliki dampak destruktif bagi individu dan masyarakat. Hal-hal seperti ketakutan,
kebencian, dan konflik akan semakin tampak ke permukaan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi fenomena ini dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, dan kesetaraan yang kesemuanya berlandaskan pada cinta. Untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan pendidikan yang diharapkan, dibutuhkan solusi yang strategis dan tepat sasaran. Salah satunya adalah adanya kurikulum yang relevan, efektif, dan berkualitas. Pada konteks ini, kurikulum berbasis cinta hadir sebagai solusi strategis untuk merespon tantangan-tantangan tersebut sekaligus berupaya mengatasi melalui wadah pendidikan. Untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan pendidikan yang diharapkan, dibutuhkan solusi yang strategis dan tepat sasaran. Salah satunya adalah adanya kurikulum yang relevan, efektif, dan berkualitas. Pada konteks ini, kurikulum berbasis cinta hadir sebagai solusi strategis untuk merespon tantangan-tantangan tersebut sekaligus berupaya mengatasi melalui wadah pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum berbasis cinta hadir untuk merekonstruksi atau menata kembali sistem pendidikan agar mampu melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Peran kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta memiliki peluang untuk tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi untuk penyelesaian tantangan global. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai cinta dan toleransi ke dalam pembelajaran, kurikulum ini menawarkan solusi untuk berbagai konflik sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, evaluasi berbasis proses. Menggunakan metode evaluasi yang tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga pada perkembangan karakter dan penerapan nilai-nilai cinta dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kurikulum berbasis cinta. Pendidikan berbasis nilai, yaitu menekankan pada pemahaman, internalisasi, dan menghidupkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengembangkan karakter. KBC berfokus pada pengembangan karakter murid dengan memperkuat sifat-sifat seperti empati, toleransi, dan rasa hormat. Selanjutnya, keteladanan, menumbuhkan para pemimpin yang dapat menjadi role model nyata, mengimplementasikan nilai-nilai cinta dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan holistik, mempertimbangkan semua aspek perkembangan murid, fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, keterlibatan komunitas, melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai aktor penting dalam menghidupkan nilai cinta di keluarga dan lingkungan. Metode dalam kurikulum berbasis cinta. Pertama, pembelajaran berbasis pengalaman. Mengutamakan pembelajaran yang bersifat praktis dan berbasis pengalaman. Kegiatan seperti proyek sosial, pengabdian masyarakat, dan pengalaman kolaboratif akan memperkuat pemahaman murid tentang cinta dalam aksi. Selanjutnya, pembelajaran mendalam atau deep learning
Proses internalisasi nilai dilakukan secara berkesadaran atau mindful, menekankan pada pemaknaan meaningful dan mengembirakan atau joyful. Selanjutnya, pembelajaran yang kreatif dan inovatif menggunakan metode berpikir kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah seperti design for change atau design thinking dan lain-lain. Selanjutnya, dialog dan komunikasi terbuka menerapkan komunikasi welas asih yang mengutamakan koneksi sebelum koreksi. Cinta, 5 topik kurikulum cinta. Cakupan topik dan materi cinta sangatlah luas. Namun demikian, untuk mempermudah proses integrasi ke dalam kurikulum yang ada, maka KBC disusun dalam 5 topik yang mewakili 3 bagian. Bagian pertama adalah sumber cinta, yaitu Allah dan Rasul. Bagian ini mengarah pada sifat-sifat Allah yang penuh cinta, juga keteladan Rasulullah SAW yang penuh cinta. Bagian kedua adalah tanda cinta. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian paradigma kurikulum berbasis cinta, bahwa secara ontologis alam semesta adalah bentuk pancaran atau tajalli dari cinta Allah yang menjadi tanda-tanda hadirnya Allah. Kemanapun kamu menghadapkan wajah, maka akan tampak wajah Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Secara urutan, pada bagian ini diawali dengan cinta ilmu, merujuk pada kenyataan bahwa Allah memberikan tanda-tandanya pada ayat-ayat tertulis atau kauliyah dengan ayat-ayat di semesta atau kauniyah. Pada ayat kauniyah, Allah berfirman, "Kami perlihatkan tanda-tanda kami di ufuk alam semesta dan pada diri-diri mereka." Surat Fussilat ayat 53. Merujuk pada ayat ini, maka cinta pada lingkungan diletakkan sebelum cinta pada diri sendiri dan sesama manusia. Selanjutnya, bagian terakhir adalah tali cinta. Bagian ini membahas relasi manusia dengan dirinya, dengan sesama manusia, dan dengan negara atau bangsa. Yang sering kita kenal dengan 5 atau panca cinta. Cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, serta cinta tanah air. Sahabat pelatihan, demikian sharing-sharing kita tentang konsep kurikulum berbasis cinta. Semoga dari pembelajaran ini kita dapat mengimplementasikan dalam proses pembelajaran kita sehingga berdampak meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Saya Tiffany, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.